Membuat janji dan memenuhi janji, sebuah kenyataan yang kita hadapi, kita alami dalam hidup kita sehari-hari, atau dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Para pembuat dan penjual obat menjanjikan kebujarakan obatnya. Para politisi menyampaikan janji tentang apa yang mereka akan lakukan setelah mendapat mandat dari masyarakat. Janji dan memenuhi janji. Janji yang lebih mulia, yang lebih mentikat, kita ikrarkan dalam peristiwa-peristiwa seperti pernikahan, seperti pengikraran kalau seperti tabisan imam. Ada janji, ada pemenuhan janji. Selalu ada jarak waktu antara janji dan pemenuhannya. Dan bersamaan dengan jarak waktu itu selalu ada risiko untuk tidak memenuhi janji. Rentang waktu itu penuh risiko. Karena itu kredibilitas sebuah janji sangat ditentukan oleh entahkah orang yang mengikrarkan janji sungguh telah membuktikan sebelumnya bahwa dia pun dapat dipercaya pada kesempatan-kesempatan lain saat dia membuat janji-janji lain. Kepastian tentang pemenuhan sebuah janji ditentukan oleh kualitas pribadi orang yang membuat janji. Tuhan dalam bacaan pertama tadi menjanjikan kepada bangsanya bahwa dia akan mengembalikan situasi keadilan ke tengah masyarakatnya dengan tunas yang akan diberikan kepada Israel bangsa. Pemenuhan sebuah janji dalam wujud tunas yang membutuhkan pertumbuhan. Pemenuhan janji yang tidak sekali jadi. Pemenuhan janji yang juga butuh waktu untuk bertumbuh dan sungguh memenuhi apa yang dijanjikan. Dan Israel percaya akan Tuhan, karena sebelumnya Tuhan telah membuktikan dirinya sebagai Allah yang sungguh dapat dipercaya oleh intervensi-intervensinya dalam sejarah bangsa terpilih. Dan setiap mengawali sesuatu yang baru, seperti kali ini, ketika merayakan minggu pertama masa Advent, membuka tahun liturgi yang baru ini, kita pun pantas membuat janji. Janji kepada diri, janji kepada Tuhan, agar tahun liturgi yang baru yang dimulai dari masa Advent ini kita jalani sebagai orang-orang yang sungguh menaruh harapannya pada Tuhan, dan karena itu menjadi tanda harapan bagi banyak orang lain. Kita menjadi tanda harapan kalau kita mewartakan kegembiraan walaupun kita hidup di tengah berbagai macam kesulitan. Kita menjadi tanda harapan kalau kita tidak hanya mewartakan kehancuran dan kebobrokan, kalau kita tidak hanya membicarakan yang jelek dan yang mencelakakan, tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang mewartakan Injil, artinya kabar sukacita. Mewartakan Injil, kabar sukacita, terutama melalui tindakan.
dan kalau perlu melalui kata-kata kita, supaya masyarakat dan dunia mendapat harapan bahwa yang lebih baik itu mungkin dalam Allah yang telah menjanjikan kebaikan, keadilan, perdamaian kepada kita semua. 100 tahun lalu, ketika Raden Ajeng Sulastro mendirikan WKRI, disaksikan oleh 120 para murid mendut sekolah menurut dan para mantan sekolah itu. Ada sebuah janji untuk memperhatikan kedudukan dan peran para perempuan Indonesia, karena organisasi ini lahir dari sebuah keprihatinan melihat kehidupan para perempuan saat ini. Wajar kalau orang menggantungkan harapannya pada organisasi ini, agar melaluinya ada perubahan dalam kehidupan para perempuan, tidak hanya perempuan Katolik, tapi perempuan pada umumnya. Karena seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi, kita mengusahakan kesalehan pribadi, tapi tidak pernah boleh lupa bahwa kesalehan pribadi itu selalu mengabdi kepada kepentingan. Konsolidasi ke dalam kita butuhkan, tetapi eksis dalam usaha keluar untuk memajukan peradaban dan memperbaiki nasib kaum perempuan secara umum, kita selalu perlukan. Ada usaha intra, ada perjuangan ekstra ke dalam dan kedua. Untuk masa Advent ini, saya mengeluarkan sebuah surat tebal untuk mengajak kita semua, dan pada kesempatan ini saya mengajak para anggota wanita Katolik Republik Indonesia di Keuskupan ini agar bersama-sama kita bergerak mewujudkan 4 hal. Yang pertama, bergerak untuk menciptakan masyarakat dan gereja yang semakin ramah anak, agar segala bentuk kekerasan terhadap anak kita tiadakan. Yang kedua, kita bergerak bersama untuk mewujudkan KUB peduli ibu hamil, karena kita yakin perlakuan terhadap ibu hamil menjamin masa depan bukan hanya anak yang dikandungnya, tetapi masa depan seluruh masyarakat dan gereja. Kita bergerak bersama untuk mencari penyelesaian bagi orang-orang yang hidup bersama tanpa meresmikan pernikahan mereka. Ada sangat banyak pasangan seperti itu yang hidup bersama tanpa meresmikan pernikahan mereka secara norma gereja, dan dengan demikian juga secara norma negara, dan konsekuensinya dirasakan terutama oleh anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan seperti ini. Dan yang terakhir, kita bergerak bersama untuk melawan tindak pidana perdagangan orang, untuk melawan mereka yang menyalahgunakan kemiskinan orang-orang lain dengan memperdagangkan orang-orang ini demi keuntungan mereka sendiri. Kita mesti mengatakan tidak terhadap tindakan yang sungguh melecehkan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan, dicintai, dan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, pada pembukaan masa Advent, pada hari Minggu pertama masa Advent ini, ketika mendengar Tuhan yang berbicara kepada kita tentang janji dan pemenuhannya, Tuhan yang setia kepada kita juga dalam situasi yang penuh kesulitan seperti dalam Injil tadi.
kita pulatkan tekad untuk menjadi orang Kristen, orang Katolik yang semakin teguh imannya, yang semakin sungguh-sungguh dalam melihara kasih persaudaraan ke dalam dan keluar, indra dan ekstra, agar iman yang kita hayati sungguh menjadi berkat bagi kita dan bagi seluruh masyarakat. Dan kita doakan agar BKRI yang merayakan hari ulang tahun ke-100 semakin berkembang menjadi sebuah organisasi yang lahir seperti yang dilahirkan dari keprihatinan terhadap situasi kondisi para perempuan, semakin menjadi instrumen yang berdaya guna untuk memperbaiki kondisi para perempuan dalam gereja dan di tengah masyarakat secara keseluruhan. Kiranya ziarah kita selama masa Advent ini menjadi ziarah iman yang membuat kita menjadi pembawa harapan. Kita adalah peziarah pengharapan, seperti yang menjadi tema dari tahun suci tahun Jubileum 2025. Tuhan memberkati. DPP dan seluruh anggota BKRI, Uskupan Agung Inde, Ibu Ketua Panitia, para imam, saudara-saudari yang saya kasihi. Pertama, permisian sekali lagi untuk BKRI Uskupan Agung Inde yang bersama semua anggota BKRI di Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-101 abad, dan semoga perjalanan selanjutnya senantiasa ditandai oleh persatuan ke dalam dan tekad untuk terus melaksanakan karya sosial demi kemajuan kaum perempuan dan anak-anak serta semua mereka yang menderita. Kalau melihat sejarah BKRI, saya melihat ada 3 peristiwa penting yang hemat saya perlu selalu diingat untuk langkah ke depan. Yang pertama, menentukan 100 tahun lalu dimulai dengan tadi seperti yang Ibu Mary dan Pak Ibu Paulina katakan, kepekaan sosial dari sekelompok perempuan yang kebetulan mendapat keberuntungan untuk sekolah di sekolah para suster di Mendut. Ada sekitar 120 orang perempuan Katolik. Mungkin ada yang kalau pernah baca buku dari Romo Mangun, Balaga Darah-Darah Mendut. Ini melukiskan kisah penderitaan para perempuan waktu itu, dan memang dalam konteks seperti ini organisasi ini lahir. Maksud saya, mungkin ada di antara kita yang mendapat keberuntungan bisa belajar lebih jauh, lebih tinggi, mungkin mendapat posisi sosial, tetapi tidak pernah boleh lupa untuk mempertajam perasaan, memperhalus budi, membiarkan digerakkan budinya untuk menangkap penderitaan yang ada di tengah masyarakat. Jangan makin ke atas, makin lupa. Ke atas karena pendidikan, ke atas karena kekayaan, ke atas karena status sosial. Tapi harap kepekaan sosial itu dipertahankan juga ketika ada yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, mendapat kekayaan lebih banyak, atau status sosial lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, selama masa Perang Dunia Kedua, itu BKRI seperti mati suri karena situasi sosial waktu itu. Maka dalam pertemuan orang-orang Katolik tahun 49, Uskup Sugi Pranoto mengatakan keinginannya supaya BKRI perkumpulan hidup kembali. Maka dalam Kongres tahun 50, BKRI kemudian bernama BKRI itu pada tahun 50, Wanita Katolik Republik Indonesia.
menegaskan komitmen, karena sebelumnya terbatas di Jawa dan bahasanya bahasa Jawa. Dengan keputusan itu menjadi satu organisasi nasional untuk menunjukkan keberpihakan kepada Republik Indonesia. Konteks di mana kita hidup sekarang. Ruang berpikir kita tidak hanya untuk Jawa, Mbai, ND, tapi juga kita harus berpikir dalam rangka Indonesia. Kita harus berpikir dalam rangka Indonesia, menyiapkan anak-anak kita juga untuk tidak hanya di sini, tapi untuk sini, tapi juga untuk kepentingan yang lebih luas, wanita Katolik Republik Indonesia. Dan dengan itu juga komitmen kita untuk negara ini, mempertahankan negara ini. Ini ND Kota Pancasila, dan itu sangat penting kita perjuangkan Indonesia ini. BKRI dari ND mestinya mempunyai komitmen kuat untuk menegakkan Pancasila yang juga cukup sering dirontok. Yang ketiga, dalam Musyawarah Nasional tahun 52 itu disebutkan bahwa ada perwakilan perempuan Katolik dari Flores dalam Musyawarah tahun 52. Arti kiprah perempuan Katolik sudah masuk juga dalam lingkaran nasional. Harap itu juga menjadi gerak kita supaya kita aktif di sini, tapi selalu juga berkontribusi untuk yang lebih tinggi. Para ibu anggota BKRI, para imam, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya sangat senang ada komitmen untuk kita berjalan bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi ideal kita, Gereja Keuskupan Agung ND yang punya kepedulian sosial, terutama untuk 4 hal yang saya sebutkan dalam gereja waktu keempat tadi. Semoga BKRI yang dikerahkan budinya punya komitmen untuk juga berjalan bersama dalam rangka ini, supaya kita dilahirkan kembali untuk memberi hidup baru kepada mereka yang karena banyak alasan hidupnya setengah mati. Sekian dan terima kasih. Tiba-tiba disuruh bicara. Saya ingat berapa 2004 ya? Iya, 2004. Itu acaranya juga di sini. Pembentukan Dewan Pengurus Daerah Uskupan Agung ND. Karena DPD Kupang itu merasa terlalu besar wilayah kerjanya, dan Ibu Marta Penko pada waktu itu sebagai Ketua DPD NTT itu berupaya supaya ada DPD di Uskupan Agung ND. Waktu itu wilayahnya cabang Maumere dan cabang Bajawa. Ada 3 cabang baru bisa mendirikan DPD. Saya ingat baik itu Ibu Sigasage, Ibu Yohana Sigasage, kami ke Bajawa untuk berurusan dengan pembentukan cabang Bajawa, lalu kami ke Maumere untuk urusan pembentukan cabang Maumere. Setelah itu semua siap, kami lakukan pertemuan di sini, dan pada waktu itu kebetulan Wakil Gubernur NTT Pak Frans Buraya itu ada di ND, dan dia dengar ada pembentukan Dewan Pengurus Daerah BKRI. Dia datang. Pasti kita bertanya-tanya kenapa dia datang. Dia datang itu karena dia tahu bahwa organisasi BKRI ini organisasi sosial, ya, yang mungkin sama dengan PNKRI dan juga Pemuda Katolik. Jadi gerakan itu betul-betul gerakan sosial, seperti juga yang terjelaskan Ibu Pauline, bahwa dan disinggung juga oleh Bapak Uskup dalam khotbah tadi, bahwa kenapa organisasi ini berdiri karena memang ada keprihatinan sosial. Kalau tidak salah, mulai dengan sekelompok ibu-ibu tukang jahit itu, karena ada banyak ibu yang susah dan mereka diajar menjahit sehingga bisa menolong kehidupannya. Banyak hal yang bisa ditolong itu. Jadi saya juga mau sedikit
organisasi pemuda Katolik, organisasi PMKRI. Pada zaman saya masih ada di Bali cukup aktif itu, mereka itu anggota KUB yang aktif. Jadi kalau kita tanya, kamu PMKRI ya? Iya. Kamu tinggal di KUB mana? Di sana namanya bukan KUB ya, KGB. KUB mana? Saya ambil contoh KUB saja. Tidak tahu. Ketua KUB-nya siapa? Tidak tahu. Lingkungan mana? Tidak tahu. Saya kira ini pelajaran baik sekali bahwa kalau kita menjadi pengurus organisasi, tapi kita tidak tahu kita ini berasal dari KUB mana, itu apa yang bisa kita tangkap ya dari yang terjadi di sekitar kita itu. Jadi mudah-mudahan anggota WKRI juga adalah anggota yang aktif di KUB, karena ada banyak persoalan di KUB itu. Kemudian dengan demikian pengurus WKRI itu dia warga KUB yang aktif, dia juga warga ranting yang aktif. Ya, Ibu Pauline Bede, saya kira contoh yang baik ya, aktif di Santa Ana, aktif di KUB, aktif di KOR, dan dia tidak perlu kita bicara terlalu tinggi-tinggi, tapi kita hadir di antara itu, dan dengan demikian kita tangkap langsung persoalan yang ada di tengah umat. Jadi kalau pengurus PKRI, mohon maaf ya kalau sudah pakai baju biru itu kan cantik sekali tuh ya, dengan seragam yang kadang-kadang sedikit memberi jarak ya, tapi ketika dia juga anggota Santa Ana, dia juga pengurus KUB, menjadi sangat akrab dengan apa namanya kehidupan sehari-hari itu. Jadi sebagai bukan pendiri WKRI DPD ya, tapi terlibat langsung dengan ibu-ibu, mudah-mudahan WKRI DPD ND yang wilayah Keuskupan Agung ND ya, dengan banyak cabang sekarang dan banyak ranting itu benar-benar hadir di tengah komunitas umat basis. Itu yang paling kecil yang sangat mudah kita cerita. Kita ketemukan di situ orang-orang yang menderita karena bapaknya pergi jadi migran dan perantau, ibunya sendirian mendidik anaknya, jadi ibu tunggal. Beberapa tahun lalu yang mau ucap di dunia yang namanya itu data tentang ibu tunggal yang ditinggalkan suami untuk pergi merantau itu, ketika kita masih bergabung dengan Keuskupan dengan cabang Maumere itu lebih sekitar 5.000. Lalu ketika kita berpisah, barangkali kita di ND itu Keuskupan Agung ND sekitar 4.000. Dan mereka itu ada di lingkungan KUB. Makanya penting sekali ibu-ibu WKRI itu ada di dalam ranting. Contoh Ibu Pauline sendiri ada di tengah-tengah KUB itu. Kita bisa ketemu dengan orang yang oda, orang dengan HIV/AIDS itu, yang akrab kita hidup bersama mereka itu. Kita bisa ketemu dengan ibu-ibu yang benar-benar menderita karena suaminya pergi, nikah belum, nikah gereja belum, urus adat susah, dan apalagi catatan sipil belum, bertahun-tahun, dan akhirnya selesai entah suaminya di mana. Banyak. Jadi peran puji Tuhan WKRI semakin besar ya, dan ibu-ibu menjadi perpanjangan tangan Bapak Uskup ya, pemimpin dan para imam WKRI untuk menolong langsung. Karena pendekatan ibu-ibu itu pasti pendekatan dapur itu ya, masuk dapur dan tahu persoalan apa yang ada di tengah umat itu. Banyak sekali. Pasti ada waktu lain ya untuk bisa bicara lebih banyak apa yang harus dilakukan. 4 hal yang tadi disampaikan Bapak Uskup sebagai ringkasan dari surat Gembala Advent Bapak Uskup ya, sudah jelas sekali 4 hal yang sebenarnya cukup mudah dan tanda petik dan cukup mudah, tapi saya anggap cukup mudah untuk bisa dilaksanakan dalam. Mungkin tidak perlu kita ambil banyak-banyak, yang satu saja, perhatian kepada anak-anak yang ditinggal oleh orang tua, pergi migran dan perantau tanpa kabar. Itu betul sekali. Kemudian satu hal lagi, menyangkut organisasi itu barangkali perlu juga di sambil bergerak ya,
bergerak dengan banyak kegiatan itu, dia paham arah tujuan PKR itu apa ya. Kita membuat bunga di gereja bagus. Tidak, langsung kabarkan. Tempat kita berkumpul bicara apa saja ya. Sekali lagi Minta moderator peka terhadap Eman. pemberitaan Minta moderator Romo Eman. di sekitar kita. Satu Romo Eman. bidang di dalam PKR yang baru itu kan lingkungan ya, bidang lingkungan itu sederhana Lihat saja tingkat anak tahu keuskupan. menempatkan sampah seperti diminta oleh Romo di gereja itu, buang sampah sembarang di sekali yang banjir. Itu juga program yang tidak sederhana untuk PKR ini. Itu. Sehingga terima kasih, mudah-mudahan kita ada waktu Dulu kan calon suster, bicara kan? lebih panjang. Mohon maaf, satu saja saya ingat kita pernah dapat bantuan beasiswa 500 anak. Itu untuk Mawire, Endi dan Bajawa ya. Dan saya dengar sudah putus beberapa tahun terakhir ini. 2019 ya, berarti sudah 5 tahun ya. Jangan berhenti, bisa dilanjutkan itu. Karena model kerjanya itu kita sudah tahu, model kerjanya kita sudah tahu, kita bisa bangun baru. Saya kira ada banyak sekali ibu yang mau memberi 1 bulan 25.000 itu ada, apalagi ada juga yang mau kasih 100.000. Tadi saya baru bertemu beberapa ibu di pertemuan pembubaran panitia di Kuskupan itu, ibu bilang, ibu kita buat apa ya cara supaya banyak mengelola anak itu. Jadi kalau bisa itu lagi, karena pengalaman 500 anak itu, kita kunjungi mereka, ternyata Rp1.000 itu besar sekali. Rp1.000 sangat besar untuk anak-anak di kampung itu. Mudah-mudahan ini bisa, Ibu Lin bisa pikirkan